Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dioli Pradana. Saya dari kelas 1 TIE dengan dosen pengampu yaitu Bu Yuliska. Di sini saya ada tugas CO teori pemrograman berorientasi objek atau PBO. Di sini ada 7 soal dan saya akan menjelaskan program apa yang saya buat setiap nomor dan poin-poin yang ada di program tersebut. Di nomor 1. Di sini buatlah sebuah program yang di dalamnya terdapat metode void, metode non-void, class main, class prototype, object, dan jelaskan program yang dibuat. Langsung aja kita ke NetBeans-nya. Di sini ini untuk soal nomor 1. Di soal nomor 1, di sini ada poinnya, di sini ada kelas prototype dan kelas main. Untuk kelas prototype ini yang saya buka sekarang ini namanya kelas prototype. Jadi di sini saya membuat program cuman untuk menampilkan nama dan umur atau kayak menampilkan sebuah identitas. Cuman di sini saya hanya menampilkan nama dan umur. Untuk nama saya menampilkan nama saya sendiri, untuk umur 20. Jadi untuk penjelasan di sini public class soal 1 ini adalah kelas prototype. Untuk public void nama, kelas prototype ini adalah kelas yang hanya menampilkan tanpa adanya untuk di run gitu maksudnya. Untuk public void nama ini adalah method void yang kita berikan dengan nama. Lalu kita cetak hasilnya dengan yang sudah kita beri nama itu Dio. Untuk method non voidnya, di sini public integer umur. Di sini lainnya sudah jelaskan nilainya berapa, itu 20. Untuk lanjutnya kita ke kelas main-nya. Di sini saya memberi nama soal 1 main. Untuk line 11-nya di ini namanya kelas main, public static payment adalah main metodenya. Untuk di line 13 itu adalah pembuatan objek bernama obj1 berada di soal 1. Di sini di line 14 ada obj1 nama, itu adalah pemanggilan metode nama dari objek obj1. 16 itu step operate line obj.1.more itu adalah mencetak hasil. Jadi di line 14 ini kita memanggil metode nama di objek di obj1. Dan untuk sistem untuk memanggil metode di soal satunya kita memakai sistem operate line, yaitu supaya ada hasilnya itu dengan obj1.more. Lalu kita coba runkan. Tunggu sebentar ya. Nih untuk hasilnya keluar yaitu Dio dan 20. Jadi di soal nomor 1 tuh cuma kita menampilkan metode apa aja metode voidnya, metode non void, kelas main, dan kelas prototype dan objek. Untuk poin-poin di sini sudah saya terapkan di codingan saya. Selanjutnya kita di soal nomor 2. Di soal nomor 2 di sini dibuatlah sebuah program di dalamnya terdapat konstruktor, kelas main, dan kelas prototype, objek. Itu poin-poin yang ada. Lalu kita ke codingannya. Di sini saya membuat 2 file Java, yaitu ada soal 2 Java itu sebagai kelas prototipenya, soal 2 main sebagai kelas mainnya. Di soal 2. Di sini saya membuat program yaitu pasien, yang dimana pasien sini ada nama pasien, ada analisa, dan ada obat. Analisa dan obat. Lalu di sini public class soal 2. Ini adalah kelas prototipenya. Lalu saya memakai variabel atau atributnya public string nama pasien analisa dengan variabel dengan tipe data string, public string dengan nama obat, variabel dengan tipe data string array. Lanjutnya di line 15 ada konstruktornya, di mana konstruktor itu saya buat public soal 2. Konstruktor itu adalah yang dijalankan pertama kali.
Berarti yang akan dijalankan pertama kali nanti di kelas main itu ini file constructornya. Nah, jadi kita mengisi variabel dengan nama pasien dengan argumen yang diterima ya nanti. Terus disanalisa sama dengan analisa. Berarti itu mengisi variabel analisa dengan argumen analisa yang diterima. Jadi kita mau manggil lagi variabel atau atribut di atas untuk dikembalikan di sini. Contohnya di line 21 itu ada method void, kita beri nama cetak informasi. Jadi kita mencetak yang ada di konstruktor tersebut. Kita beri mencetak, kita isi. Apa misalnya nama pasiennya siapa, analisa dan obatnya. Terus di line 22 ada mencetak string, line 23 ada mencetak nama pasien, line 24 ada mencetak analisa. Line 25 itu mencetak string. Terus di line 26 dan 7 itu ada for ulangan. Jadi di sini saya memakai for, dan di mana tuh itu maksudnya adalah perulangan berdasarkan panjang data dari array obat. Panjang data dari array obat. Terus di line 27 itu ada mencetak isi dari array obat. Terus kita langsung ke kelas mainnya. Jadi di sini ini kelas main namanya untuk memanggil yang ada di kelas prototype. Itu string obat 1 itu ada Aramek dan paracetamol. Terus ini objek. Kita memanggil objek itu dengan kita beri nama Dio. Terus kita panggil objek yang ada di kelas prototype, kita isi ya. Oke. Gas jual perdana, sakit kepala dan demam itu obat 1. Oke. Lalu kita manggil metodenya dengan nama cetak informasi dari objek Dio yang berasal dari kelas soal 2. Terus di print di print system operate len. Terus kita buat lagi membuat dan mengisi variabel nih, mengisi variabel dari array obat 2. Ini array obat 1, ini array obat 2. Jadi kita memakai for ulangan. Jadi untuk di line 18 ada soal 2 Charlie itu dengan objek namanya Charlie. Charlie put demam dan batuk kering obat 2. Charlie cetak informasi, menerima cetak informasi dari objek 2 berasal dari kelas soal nomor 2. Nih. Lalu kita coba run. Tunggu bentar. Oke. Sini ada nama pasien, jual perdana, analisa sakit kepala dan demam, obatnya Aramek dan paracetamol. Pasien, nama pasien Charlie put, analisa demam dan batuk kering, obat paracetamol dan ambrosol. Oke. Untuk nomor 2 tuh poin-poinnya tuh sudah ada. Untuk konstruktor itu adalah yang akan dijalankan pertama kali di kelas main tersebut. Untuk kelas main yang kalau setupnya ada, untuk objeknya juga ada. Oke, mungkin kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, buatlah sebuah program yang di dalamnya terdapat penerapan inheritance dengan satu buah kelas dengan kelas parent, satu buah kelas sebagai kelas anak, dan juga ada kelas main dan kelas prototype, dan juga ada objek. Oke, langsung aja kita ke programnya. Jadi di sini saya membuat program itu dengan ada 3 file Java, ada hewan, ada kucing, dan ada juga soal 3. Oke, soal 3 ini untuk kelas mainnya. Yang pertama kita ke kelas hewan.java. Oke, kita memakai inheritance. Oke, di sini saya memakai metode non-static void itu dengan nama void makan dan void minum. Dengan void makan sudah dicetak hasilnya, yaitu dengan saya bisa makan, untuk minum saya bisa minum. Terus kita langsung ke file Java kucing.
Ini saya membuat program tentang, di sini saya membuat program tentang terus ada kucing di sini, nanti saya jelaskan. Ada inheritance itu adalah mewariskan pada siapa yang diwariskannya. Jadi untuk file hewan ini dia mewariskan isi yang ada di method ini, ada makan dan minum, diwariskan kembali ke file coaching.java. Jadi dipakai extends. Di sini kita buat file Java hewan, yaitu kelas kucing ini dituruni oleh kelas hewan. Jadi setiap metode yang ada di kelas hewan dapat ditiru oleh kelas kucing. Jadi itu namanya inheritance, itu mewariskan kepada siapa yang diwariskannya. Terus ada itu kalau bahasa Indonesia inheritance itu pewaris atau diwariskan. Jadi kita terapkan di file Java tersebut. Sini yang ada di kucing tadi itu ada makan dan minum, kita terapkan kembali di sini. Buat makan super, jangan lupa memanggil metode makan kelas itu kelas hewan. Super ini memanggil metode makan dari kelas induknya, yaitu kelas hewan. Untuk kelas tadi di soal nomor 3 ada kelas parent dan kelas anak. Jadi untuk kelas parent itu ada hewan, kelas anak itu ada kucing. Jadi ada satu lagi tuh void warna, metode non static void dengan nama warna dan berparameter warna. Stem, kita mencetak hasil dari warna, save warna. Oke, langsung aja ke kelas mainnya. Oke, di sini ini kelas main, ini main method, ada objeknya dengan nama Garfield. Kita memanggil yang ada di kucing. Kenapa kita ambil hewan? Karena hewan sudah mewariskan kepada yang si kucingnya. Terus objeknya ini memanggil metode makan, memanggil metode minum, dan memanggil metode warna. Terus untuk metode warna ini sudah dari Garfield yang menginginkan parameter string yang bersihkan oranye. Jadi objek dari metode warna ini memanggil metode warna, yang ada di file Java kucing ini yang mengirimkan parameter string yang bernama berisikan oranye. Lalu kita coba run. Oke, dia mengeluarkan hasil outputnya. Saya bisa makan, saya makan ikan, saya bisa minum, saya minum susu, saya warna oranye. Oke, kenapa? Lalu kita tengok hasilnya kembali di hewan. Itu saya bisa makan ada, saya bisa minum juga ada. Oke, kita langsung ke kucing. Jadi dia akan memanggil dari setiap metode. Jadi saya bisa makan itu di metode ada di file Java hewan. Saya makan ikan itu berada di file kucing, karena file kucing itu sudah diwariskan kepada kelas kucing. Terus saya bisa minum. Terus untuk warna ada di bawah, saya warna oranye. Oke, mungkin untuk saya jelaskan kembali, inheritance itu adalah mewariskan kepada siapa yang diwariskannya. Mungkin untuk nomor 3, untuk pen-pennya ada di kelas di program codingan saya. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah sebuah program dalam terdapat abstrak kelas main, kelas prototype, objek. Oke, nomor 4. Di sini saya ada 3 file Java. Yang pertama tuh soal 4 abstrak, soal 4 dan soal 4 main. Jadi kita ke soal 4 abstrak terlebih dahulu. Oke, untuk saya akan jelaskan abstrak itu adalah menyembunyikan hal-hal yang nggak perlu ditampilkan atau yang nggak perlu disebutkan. Itu namanya abstrak. Jadi di sini saya kenapa ditambahkan abstrak? Di sini kita nggak menyembunyikan hal yang nggak perlu ditampilkan nantinya. Jadi untuk file yang akan nggak perlu ditampilkan nanti itu nih, abstrak panggilan. Ini nggak perlu dipanggil kan. Jadi nanti akan dibuat di soal 4. Di soal 4.java. Jadi di sini kita memakai abstrak. Tambahkan abstraknya. Ini.
Ini kelas prototype. Terus untuk ada metodenya itu yang bernama info, dan mencetak hasil dari metode info yaitu saya adalah manusia. Ini abstrak method yang bernama panggilan dan wajib dimiliki. Selanjutnya kita ke soal 4. Ada soal 4 ini abstrak tuh hampir sama dengan inheritance. Dia tetap mewariskan kepada siapa yang mewariskan, cuman di abstrak nih dia tidak perlu menyembunyikan hal-hal yang nggak perlu ditampilkan atau yang nggak perlu disebutkan. Jadi tadi kan ada di soal 4 abstrak tuh ada panggilan tuh untuk abstraknya. Ini kelas dari panggilan ini wajib digunakan pada kelas ini karena kelas induknya mempunyai metode abstrak. Karena di kelas induknya itu dia mempunyai metode abstrak, jadi dicetak hasilnya dengan nama diwalid. Selanjutnya soal 4 main menjalankannya. Ini kelas main method, ada objeknya saya beri nama obj1, kita panggil yang ada di kelas soal 4 karena soal abstrak sudah diwariskan kepada soal 4, jadi cuma kita memanggil satu objek aja. Jadi kita ada dua metode yang kita panggil, yaitu obj1 info, obj1 panggilan. Kita run. Jadi ini saya adalah manusia dan diwalid. Jadi saya jelaskan kembali, abstrak itu adalah menyembunyikan yang nggak perlu ditampilkan atau yang nggak perlu disebutkan. Ini dia, saya adalah manusia dan diwalid. Oke, itu nomor 4. Setiap poin-poinnya sudah saya terapkan di codingan program saya. Mungkin selanjutnya kita ke nomor 5. Nomor 5, buatlah sebuah program yang di dalamnya terdapat interface, kelas main, kelas prototype, dan objek. Lanjut aja kita ke codingannya. Sini saya ada 3 file Java juga, itu ada CPU, komputer, dan BP komputer. Pertama kita ke CPU dulu. Oke, di CPU ini saya buat program tentang mengenai komputer. Mengenai komputer, apa misalnya prosesornya apa, mereknya, kartu kreditnya apa, RTX, untuk RAM-nya berapa. Jadi ada 3 file Java, itu ada prosesor, kartu grafik, dan RAM. Oke, untuk di CPU nih kelas interface-nya kita tambahkan, kan di sini biasanya public class apa namanya, tapi ini kita buat jadi interface. Ini namanya kelas interface bernama CPU. Terus ada metode prosesor yang wajib dimiliki oleh kelas yang mengimplementasikan kelas CPU. Jadi ada 3 metode yang akan diimplementasikan oleh kelas CPU ini tersebut. Ada prosesor, kartu grafik, dan RAM. Untuk prosesor itu string, kartu grafik dengan string, RAM string. Oke, mungkin langsung aja ke komputer. Jadi di sini ada hampir sama dengan, kita tetap mewariskan, cuman ini bedanya di sini pakai implements yang mengimplementasikan CPU. Oke, ini salah guys. Oke, lanjut aja. Ada di sini ada kita mewariskan, tapi tetap kita panggilkan kembali di sininya di kelas komputernya. Di sini ada 3 metode, kita kembalikan lagi di sininya. Ada metode bernama prosesor, metode yang wajib dibuat oleh kelas yang mengimplementasikan kelas CPU. Terus mencetak nilai dari argumen dari metode prosesor. Prosesor. Terus ada public void kartu grafik, metode bernama kartu grafik, metode yang wajib dibuat oleh kelas yang diimplementasikan oleh kelas CPU dengan mencetak nilai argumen kartu grafik. Sama juga dengan RAM, metode yang bernama RAM, metode yang wajib dibuat oleh
kelas yang diimplementasikan oleh kelas CPU. Objeknya BP komputer. Ini kelas mainnya. Ada objeknya itu kami diberi nama PCL. Terus kemudian kelas dari kelas komputer yang berkons komputer. Terus memanggil metode dari objek PCL. Itu dicetak dengan hasil AMD Ryzen 7 untuk kartu grafiknya Nvidia GeForce RTX 3060 RAM 16. Coba kita jalankan. Bentar. Oke. Jadi di sini prosesornya AMD Ryzen 7, kartu grafiknya Nvidia GeForce RTX 3060 RAM 16 GB. Oke. Mungkin untuk soal nomor 5 setiap poin-poinnya sudah ada, kita tengok kembali lagi. Ini hampir sama dengan IELTS mewariskan, cuman dia memakai sebuah metode juga. Metodenya cuman nggak ada badan yang dijelaskan di sini, nggak ada mencetak hasilnya, cuman dia di komputer memanggil lagi kelas CPU dengan nama implementasi extends. Di sini pakai prosesor string processor. Mungkin cukup jelas apa yang saya jelaskan. Mungkin lanjut ke nomor 6. Buatlah sebuah program yang dalamnya terdapat penerapan asosiasi, kelas main dan kelas prototype atau dan objek. Oke. Nomor 6, penerapan asosiasi. Jadi nomor 6 saya memakai 3 file Java, ada kantor, karyawan, dan info dunia kerja. Itu kantor. Sebelum itu saya akan jelaskan asosiasi itu adalah hubungan antar objek yang saling tak berkunjungan atau tak ada arti. Jadi untuk di sini saya buat kelas namanya kantor. Sini saya buat program, itu program yang menjelaskan nama karyawan. Ya, ada nama kantornya, ada nama karyawan, dan nama karyawan yang sedang bekerja di mana. Terus kita coba jelaskan dari awal. Ini kelas prototipenya ada variabel dengan tipe privat string, privat dengan modifier privat maksudnya, yang bertipe data string. Itu ada konstruktor, itu cuma dijelaskan satu aja di sini. Kita memanggil variabel yang ada di atas konstruktor itu memanggil bebas, tapi ini tampilan yang akan ditampilkan di awal nantinya, konstruktor. Terus ada metode get. Kita get nama kantor, return nama kantor. Selanjutnya kita ke kelas karyawan. Di mana kelas karyawan ini ada string nama karyawan. Oke. Kan di sini dijelaskan asosiasi adalah hubungan yang saling tak berkunjungan. Hubungan antara objek yang saling tak berkunjungan atau nggak ada arti. Di sini privasi nama karyawan, karyawan string nama karyawan, dis nama karyawan, dan nama karyawan ini konstruktornya, public string get nama karyawan ini yaitu nama karyawannya. Langsung aja ke kelas info dunia kerja. Di sini ada objek, ada namanya BCA dan Dio. Itu di kelas pembuatan objek bernama BCA dari kelas kantor dan berkonstruktor dari kantor. Di sini kita cetak lah hasilnya itu dengan nama BCA kantor pusat Pekanbaru. Itu nama karyawannya Dio Pradana. Pembuatan objek bernama dari Dio. Kelas karyawan dan berkonstruksikan karyawan dengan berparameterkan nama karyawan. Pembuatan objek bernama Dio dari kelas karyawan dan berkonstruktorkan karyawan dengan berparameterkan nama karyawan. Ini dengan berparameterkan nama karyawan. Oke. Terus
Terus ada sistem object len. Dio, objek dari Dio ini kita memanggil yang ada di sini, ada get nama karyawan. Dio get nama karyawan. Terus ada sedang bekerja di BCA get nama kantor. Coba kita runkan. Oke. Jadi untuk hasil outputnya, oleh Pradana sedang bekerja di BCA kantor pusat Pekanbaru. Oke. Terus soal nomor 6 untuk penerbangan asosiasinya udah, cuman dia di sini kan asosiasi kita yang saya jelaskan kembali itu hubungan antar objek yang saling tak berkunjungan atau nggak ada arti. Dia antar objek ini saling berhubungan, cuman nggak ada arti. Ada yang dihasilkan itu, ada arti lah. Terus ada kelas prototipe dan kelas main sudah ada, objeknya sudah ada. Lanjut ke nomor 7. Buatlah sebuah kelas diagram yang menggambarkan hubungan asosiasi dan inheritance. Oke. Association. Oke, kita buka lagi. Terus coba buka lagi. Tunggu bentar guys. Tunggu bentar. Tuple inheritance. Oke. Sorry.
Ini ada class diagram, metode association dan inheritance. Di sini akan saya jelaskan kelas diagramnya. Ini yang atas nih itu namanya nama kelasnya. Ini nama kelas dan nama kelas. Untuk di bawah nama kelas ini ada variabel dan atributnya. Yang di sebelah kiri nih ada minus, pagar, dan plus itu adalah namanya modifier. Untuk plus itu adalah public, min adalah private, dan pagar adalah default. Ini di codingan saya, codingan sini untuk min itu adalah private, nama kantor. Jadi yang untuk di private kan itu adalah method dari ini metode-metodenya. Ini kan tadi ada di codingan di soal nomor berapa tadi? Soal nomor 6 ya, soal nomor 6. Jadi saya buat kelas diagramnya, ini metodenya, ini nama kelasnya, nama kelas, dan untuk menjalankan ini kelasnya, ini kerja. Jadi ada nama kantor dengan bertipe string kantor, dan ini parameternya ada nama kantor dot string, get nama kantor dot string, string nama karyawan string, get nama karyawan string. Main ini untuk menjalankan dari dua kelas tersebut itu adalah info dunia kerja. Untuk di sini di soal asosiasi. Asosiasi itu adalah yang tadi dijelaskan hubungan antara objek yang saling tak berkunjungan atau nggak ada arti. Ini nama kelasnya, ini nama kelas, yang bawah-bawah ini namanya variabel atau atributnya. Cuman yang ada di sini metode-metode isi dalamnya variabel atau atributnya. Min, pagar, dan plus ini min adalah private, plus adalah public, dan untuk pagar adalah default. Default. Terus untuk ini untuk kelas diagram dari asosiasi. Terus untuk inheritance. Untuk inheritance di sini cuman dua aja. Ada nama kelas hewan dan kucing. Dan hewan dan kucingnya saja ada di sini. Itu ada makan, minum, dan makan, minum, warna. Ya, saya pakai kelas diagram dari nih hewan, kucing. Hewan, kucing. Jadi saya hanya membuat yang itu saja. Ada hewan dan kucing juga. Jadi untuk inheritance itu adalah pewarisan. Jadi mempertahankan implementasi serupa. Ya hampir sama, itu mewariskan kepada siapa yang diwariskannya. Itu ada hewan kepada kucing. Jadi di sini ada makan dan minum, tapi yang diwariskan pada kucing ini tetap kita kembalikan lagi metode yang ada di dalam kelas hewannya. Itu makan dan minum. Kalau kita pengen tambahkan satu metode itu boleh, warna. Jadi untuk yang ada di sini mewariskan dan juga mempertahankan implementasi serupa atau metode yang serupa untuk mempertahankannya. Jadi itu untuk kelas diagram inheritance. Jadi saya menerapkan yang ada di kelas diagram ini di nomor 3. Ada hewan, kucing, dan soal 3. Kita bisa lihat kembali di hewan ada makan dan minum metodenya. Di kucing kita kembalikan lagi. Kembalikan lagi void minum, tapi kita tambahkan satu metode void warna string, dan parameterkan warna. Mungkin selesai, mungkin cukup dari penjelasan tugas CO teori pemogalan berorientasi objek saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya minta maaf apabila ada salah kata.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.